Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal surutul wudu'i asyaratun. Menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Syarat wudu itu ada 10. Al-Islamu yang pertama Islam. Kalau orang non-Islam wudu memenuhi syarat belum? Belum. Wa tamyiju yang kedua tamyiz. Tamyiz itu hidang. Udah ngerti. Ya. Misalnya esal suruh ombeh atau udah pipis, udah teh hidang kajaman serangan gitu. Tamyiz. Ya kalau kayak tadi kan suruh-suruh diolok-olok belum ngerti, ya. Belum tamyiz. Ngerti Mi? Tamyiz itu udah ngerti. Misalnya sal kejaman nurut gitu. Atau insting sendiri mau pipis misalnya langsung kejamban. Pipis biasa. Jadi walaupun belum balik ya Mi, kalau udah tamyiz asal orang Islam ya wudunya sah. Cuma pahalanya buat orang tua. Kan dia belum wajib ibadah. Ya. Beda kalau udah balik, itu mah wajib sendiri ya. Walaupun sebelumnya orang tua harus dikasih tahu kewajiban-kewajiban itu. Nah, kalau udah balik mah kayak homi, nah tahu kan. Gesek udah disuruh gitu. Kewajiban-kewajiban laksanakan. Karena kalau kita terbiasa melaksanakan kewajiban, keikhlasan ya, keridhaan gitu, akan menjadi sifat baik di diri kita nanti. Jadi memang sifat baik itu harus dibentukkan itu dengan ketekunan. Ya kalau bisa jangan sampai disuruh lah. Kamu kayak tugas punya apa nyuci, sehari sekali kan nyuci nggak banyak. Kalau bapak kan bapak mungkin Anwar tugasnya ngalacai Hasan. Terutama Anwar jeung Hasan gitu kan. Itu juga harusnya nggak perlu disuruh gitu. Harus ngerti. Nah, muntah apa keur ngajar ya. Anwar di rumah, Hasan di rumah. Lihat dapur nggak ada air, limbah. Ya. Itu pengertian tamyiz sebetulnya. Tamyiz. Apalagi udah balik ya dewasa. Karena kan hidup ini untuk ibadah, untuk bekerja. Ya. Di rumah itu wajib, kalau di luar rumah mah kan kerjaan itu namanya tambahan ya. Nah, kita kan sekeluarga wajib saling membantu agar bisa sampai ke surga semua gitu kan. Harus semuanya dibawa ke surga dan itu harus dengan banyak beramal baik ya. Di rumah walaupun kayak sepele, Omi misalnya nih apa lagi makan nggak disuruh nyiapin air, Omi dapat pahala wajib. Kayak sepele kan, tapi karena taat kepada orang tua, Omi dapat pahala wajib. Sama, mama juga gitu. Misalnya apa lagi makan, nggak bapak suruh nyiapin air, itu dapat pahala wajib. Ya, jangan begini Omi pikiran Omi itu butuh mah cicing, ulah. Di keluarga mah kita harus pengertian gitu kan. Terutama kan punya tugas-tugas wajib ya. Nah itu. Kayak Bapak Anwar, Muin, Hasan harus nyediain air. Tuh kan yang sampai mamah nimbah. Misalnya. Tapi kali-kali mah misalnya lagi darurat. Mamah gak pernah berapa kali beli air. Sekali-kali mah gak masalah ya. Ada asal keridhaan gitu. Maksudnya udah ngerjain terus amak-amakan. Nah itu yang jadi dosa gitu kan. Jadi syarat wudu teh ya berapa Mi? 10. Yang pertama apa tadi? Yang kedua?
Tamyiz apa? Tamyiz itu apa? Pengertian. Iya, hidang ya, pengertian. Wanikau anil haidi. Yang ketiga, bersih dari haid. Ini khusus untuk perempuan nih. Sedang tidak haid, ya. Kalau lagi haid, tidak memenuhi syarat untuk wudu. Itu wajib gitu. Dan sholat lagi itu wajib. Ketiga apa, Mi? Tidak sedang haid. Suci dari haid, ya. Wan nipasi. Yang keempat, suci dari nipas. Nipas itu, Mi, perempuan kalau udah melahirkan ya. Nah, selama 40 hari kan terus aja keluar darah, Mi. Kayak mens itu. Nah, itu namanya darah nipas itu. 40 hari kalau nggak salah. Nah, selama itu tidak memenuhi syarat untuk wudu, berarti memang nggak wajib sholat kan. Ya. Berapa barusan? 4 ya. Pertama kan Islam, kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid, keempat bersih dari nipas. Wa ama yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Yang kelima, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Nah, misalnya kamu di sekolah nih coret-coret kena tangan ya. Nah, itu pas wudu kelihatan harus dibersihin. Bisa nggak halangan cai ya. Si tinta. Apalagi orang suka ngecat ningnya. Bapak guys suka ngecat. Bersih nih guys ngecat teh. Persen bersih wudu. Guys beres kak. Penting kating ya can iya tahu aja balikan deh ya salatna. Waduh. Kadang gitu kalau ngecat tuh nggak kelihatan. Terutama cat yang putih lah. Ngeceret kan nggak kebireng pas yang berapa bersih. Berapa barusan? 5. Pertama apa tadi? Islam. Kedua? Tamyiz. Ketiga? Bersih dari haid. Keempat? Bersih dari nipas. Kelima? Bersih dari hal yang menghalangi air. Ya. Air. Bersih dari hal yang menghalangi datangnya air ya. Yang menghalangi sampainya air ke kulit ya. Makanya kan kalau bersihin kuku juga harus dilihat. Kadang-kadang suka hitam nih kuku ya. Nah itu kan bisa ngehalangan gitu bersihin. Makanya bagusnya kukunya pendek aja tukang sholat. Jadi kalau kita lihat ya perempuan misalnya di kutek kita sholat ketahuan itu. Karena kan dami kutek mau dikerik tuh ngehalangan sama leheng kene pacar sebenarnya pacar makanya nggak menghalangi tapi ya coba power nggak seneng tong make pacar bisa halangan ya. Kadang-kadang aya jenis penghalang tening minyak si cai teh begitu dikucurkan teh langsung nyingrai. Berarti kan menghalangi ya datangnya air. Yang kelima, mencegah dari sesuatu yang menghalangi air gitu ya. Wa ala yakuna alal udwi ma yugayyirul ma'a. Kegenep ini nih. Tadi mah yang menghalangi air, sekarang mah jangan ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Misalnya ya kayak cat tentu mungkin misalnya cat air misalnya kan itu bisa hilang ya sama air di badan kita. Tapi misalnya kalau air tuh kena ke situ, jadi berubah sifat air teh. Rasanya bisa berubah misalnya. Ku eta benda teh. Atau baunya bisa berubah. Atau rasanya berubah, nah itu juga tidak boleh ya. Harus bersih. Itu yang keenam ya. Wal ilmu bi fardiyatihi. Yang ketujuh tahu fardu wudu. Kamu tahu fardu wudu? Udah mau jelasin yang dulu. Fardu wudu ada 6. Iya. Masih ingat ya? Nah itu niat. Yang pertama niat. Kedua membasuh muka. Nah ini waktunya sekaligus ya. Namanya apa? Mukoronah ya. Mukoronah. Yang 6 itu kan kemudian
mencuci 2 tangan hingga sikutnya, mengusap kepala, mencuci 2 kaki, yang kelima kan hingga memuncangkan, yang keenam tertib. Itu fardu wudu ya. Hafalkan itu ya, harus hafal. Karena di Islam itu disyaratkan kalau mengerjakan sesuatu itu harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita selonong ngerjain nggak tahu ilmunya, langsung ditolak nih. Jadi disyaratkan tahu dulu ilmu. Wa alla ya takida pardon minal purudihi sunatan. Berapa nih? 8. Ulangi ya. Pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga suci dari haid, keempat suci dari nifas, kelima bersih dari benda yang menghalangi datangnya air ke kulit, keenam bersih dari benda yang bisa merubah sifat air ya, keenam ya, ketujuh tahu keparduannya ya. Ya, ke-8 sekarang ya. Wa alaya takida pardon min furudihi sunatan. Jangan mengitikadkan fardu dengan sunat. Ya, seperti niat itu kan fardu, ya. Jangan ya mas sunat. Nah, nggak boleh. Paham? Ya, mungkin orang mengitikadkan sunat itu karena dia nggak tahu bahwa itu fardu. Nah, itu pentingnya kita pengetahuan itu. Beda dengan sunat diitikadkan fardu, masih mending ya mah. Ya. Misalnya kan mencuci tangan ya sebelum wudu itu, berkumur, membersihkan hidung, membersihkan telinga, itu maka sunat. Orang tuh nggak tahu ditekadkan wajib, itu masalah itu baik. Walaupun salahnya naik tekadnya, tapi mau nekadkan fardu jadi sunat mah eta mah bermasalah gitu. Jadi bisa tesah wuduna. Paham ya? Jadi harus ingat fardu itu yang 6 itu tadi kan. Selain itu mah sunat. Seperti baca talafudnya misalnya itu doa misalnya sebelumnya. Atau cuci tangan dulu dibersihin ya kuku-kuna itu kan, atau berkumur ya, atau nyingrek air ya iya. Jadi si air teh karena hidungnya disedot gitu kan, sunatna teh lalu dibuang lagi. Kalau yang pertama kali mah suka pusing si sarafna kena gitu. Tapi kalau sudah terbiasa mah enggak. Yang kedua, jangan sampai nyingrek banyu teh, nyingrek cai teh kerpilek tambah parah. Jadi harus lagi sehat gitu. Tapi kalau dibiasakan gitu, insya Allah nggak akan kena pilek katanya ya. Ke-8 ya tadi ya. Wal ma'u tahuru. Yang ke-9, airnya harus air suci. Air mutlak itu nih dulu pernah coba jelasin ya. Air mutlak tuh ada 7 macam nih. Ya. Nah, itu air mutlak. Harus air mutlak. Jangan air musammas atau mutagoyir atau air najis ya. Wadukhulul waqti. Ulangi Mi. 10-nya. Kahiji Islam, kedua tamyiz, katilu bersih dari haid. Ya, bersih dari haid, keempat bersih dari nifas. Ya, kelima tidak ada yang menghalangi datangnya air ya. Yang kelima ya. Yang keenam tidak ada yang merubah air ya, sifat air. Yang ke-7 fardu wudu. Ke-8 balikan deh. Kayaknya apa? Kan satu Islam. Terus kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid, keempat bersih dari nifas. Ya. Kelima tidak ada yang menghalangi air, keenam tidak merubah warna air. Keenam. Terus yang ke-7 itu apa? Wudu. Wal ilmu bipartiatihinya. Tahu. Iya, tahu. Ya. Mengetahui fardu wudu ya, mengetahui keparduan wudu gitu ya, yang 6 itu. Terus ke-8 tidak mengitikadkan yang fardu ke sunnah. Ya, yang ke-8, ke-9
Wal mau tahuru. Airnya yang mutlak. Iya, air yang suci ya. Air mutlak tening. Tapi ini Mi, waduhul wakti waduhul wakti ke 10-na masuk waktu wal mualatu dan bersambung gitu lidah imil hadasi yang khusus. Berarti gini Mi, tadi kan tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air ke kulit ya, sama yang merubah sifat air itu dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Jadi yang ke-9-nya masuk waktu, yang ke-10-nya mualah. Mualah teh berlanjut gitu, enggak diselang. Jadi misalnya wudu di situ selesai sekaligus wudu. Ya, tapi itu teh lidah imil hadasi, khusus bagi orang yang langgeng hadas. Langgeng hadas ini kadang orang teh udah rusak ya si alat kelamin teh, jadi nggak bisa nahan pipis. Dikit-dikit pipis sendiri langsung gitu. Itu udah imil hadas namanya. Paham nggak? Jadi yang 10 maksudnya gimana? Nah, balik lagi ya. Syarat wudu itu ada 10. Pertama, Islam, kedua, tamyiz, ketiga, bersih dari haid, keempat, bersih dari nipas, keenam, kelima, tidak ada yang menghalangi air, tidak ada yang tidak merubah air. Ya. Ternyata berarti itu dihijikan gitunya. Jika tawar itu. Dengar dulu apa bacakan ya. Kedar. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asharatun aya 10. Al islamu tegasna kahiji Islam wa tamyiju kadua tamyij wa nikau katiluna bersih anil haiditina haid wa nipasi jeung tina nipas. Tuh iya gemi dihijikeun. Anil haid jeung nipas ki berarti masih katilu. Wauna atap ka dieu. Balikan ya. Suruh syarat wudu teh aya 10 kahiji Islam. Kadua tamyij, katilu bersih tina haid jeung tina nipas. Nya, katilu. Wa ama yamna usulal ma'i. Tah, kaopat bersih tina barang anu nyegah nepina cai ilal basarati kana kulit. Keberapa itu teh? 4 ya? Wa ala yakuna berarti ya kegenep kalimana. Wa ala yakuna jeung ulah ayana alal udi dina anggota teh naon ma perkara yuga juru anu ngorobahkeun ieu teh alma kana sifatna cai nu kalima ieu nya. Nu kagenep wal ilmu bipardiatihi nyaho kana kaparduan wudu. Wa alaya takida katujuhna ieu ulah nekadkeun pardon kana hiji pardu min purudi tina pirang-pirang parduna wudu teh sunatan ditegadkeun sunat. Katujuhnya wal mau tahuru kadalapan caina kudu anu suci. Waduhulul waktu kasalapan kudu manjing waktu. Wal mualatu jeung kudu tuluy-tuluy lidah imil hadasi kanu langgeng hadas. Jadi anu langgeng hadas Mi 2 tambahan syaratna teh nya nyata kudu asup waktu jeung kudu mualah. Mualah teh tuluy-tuluy jadi maksudna kieu wudu teh sekaligus beres gitu itu mualah. Nya. Jadi udah basuh muka langsung nyuci tangan. Langsung ngusap kepala, ngusap kaki jeung tertib. Talamun anu teu da imil hadas mah normal kayak homi bapak ya, mama misalnya. Boleh itu enggak mualah wudunya. Homi kacait tiris ya. Ngombah muka dulu tiris mentang. Kayak kadi deui mentang lalajo deui. Kayak geus garing kayak itu deui ngombat. Boleh. Dah teu da imil hadas nya. Jeung mun teh mami waktu duhur kan ayeuna antara misalnya jam 12 lah sampai jam 3 nya. Tah homi jam 11 geus wudu teu masalah. Can asup waktuna oge. Tapi lamun keur nu da imil hadas mah teu meunang. Paham perbedaanana? Jadi kudu geus masuk waktu nu da gampang gitu misalnya pipis. Itu maksud da imil hadasina kitab mah. Itu mah jadi penyakit. Jadi jangan normal. Kita makan walaupun semua pengen pipis ge lamun di China ayaan bisa ditahannya.
mun geus teu ditahan mun teu bisa kata mun gedor buru aya buru atuh kuat teh mah tan udah ngeluarin teh bisa begitu pingin pipis langsung keluar gini kudu bawa pampersnya ayo ya pampers pahami jadi syarat wudhu teh aya 10-nya yang penting paham ya gitu jadi paslon area teh hiji pasal nawaqidul wudu'i arba'atul asya'a ari pirang-pirang anu matak ngabudar teh ngebatalkeun nya nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu matak ngabudar kana wudu eta arba'atun aya 4 eta arba'atun asya aya 4 perkara jadi yang membatalkan wudu ada 4 sedikit ya mah gampang al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama ada yang keluar dari salah satu dua lubang, baik lubang depan atau lubang belakang, ya. Ada yang keluar. Apa aja itu? Walaupun misalnya dari depan tuh nggak keluar pipisnya, keluar cacing. Itu kalau kita punya wudu ada yang keluar atau batu misalnya ya, orang punya sakit batu misalnya. Batunya keluar muntah mah. Udah kecil kan. Keluar. Tetap batal wudu. Paham? Jadi enggak mesti yang cair aja. Misalnya nalan uang muntah nya keluarkan lewat belakang misalnya. Keluar. Jadi pokoknya mah mutlak setiap anu keluar dari salah satu lubang depan atau belakang itu membatalkan wudu. Paham ya? Itu yang pertama. Tapi nu dimaksudnya lumrah namanya nu keluar dari depan bisa madi, bisa wadi. Bisa cikiih mi, misalnya kita lagi pipis ya di belakang itu. Perasaan teh udah beres, udah omeh gitu. Terus jalan mentema duduk mentema kegiatan lain. Tiba-tiba suka ceret. Nah, itu teh bener mi. Jadi ini tadi itu belum beres sebenarnya sehingga syarat kita buang air itu ya tunggu dulu bisi aya anu terakhir gitu kan. Paham ya? Tunggu dulu. Kadang sok air keluar deui nih. Terutama eta teh anu nginumna mi henteu sekaligus. Minum, bentar lagi minum. Ah, pipisnya suka gitu. Sedikit-sedikit. Apa ngalamin itu? Kadang henteu nginum apa nginum. Eta mun bisa eta can keluar kabeh teh sok aya. Kadang kita tahu juga, oh ini masih ada gitu kan ya. Masih ada, kita tunggu dulu. Kalau udah yakin, udah keluar semua, enggak akan yang keluar lagi baru ombe. Atau yang keluar itu wadi mami. Kadang orang kerja berat ya, suka ada yang keluar itu. Airnya tuh cairnya putih. Kental putih keluar bakat ku capek gitu dari lubang depan tuh biasanya laki-laki atau perempuan juga bisa kalau kecapean apa ya keputihan ya keputihan kalau atau madi mah mun air rangsangan ya syahwat gitu syahwat menghayal atau lihat apa aja di terangsang keluar eta mah madi eta mah herang nih tapi kental sama itu juga najis dia bisa air kencing nu keluar tehnya air kencing anu belakangan teh nih bungsuna bisa madi eta mah karena kecapean bisa wadi mah karena ada rangsangan jadi kalau misalnya kita udah wudu nih pas udah wudu kasih anu keluar udah cuma wudu lagi ganti celana gitu cuci kurus yakin mi bersih gitu yakin lah asa eta mah mun nya mah nya asa yakin kena geus wudu gitu ente batal wudu jadi kadang-kadang kan jadi timbul keraguan udah mending ganti aja celana wudu deui naon hesena itunya yang berapa barusan? 1.
Ya. Jadi ada yang keluar ya dari salah satu dua lubang ya, baik lubang depan atau lubang belakang. Tapi kalau dalam keadaan normal dari lubang depan itu yaitu madi, wadi atau air kencing. Kalau di lubang belakang biasanya kentut ya. Nah itu batal kentut. Tapi kan kalau lagi mau menjelang haid, Jawa mah kan suka keputihan dulu beberapa harinya bener. Gitu. Coba nggak tahu ya. Tapi itu najis, tetap harus dicuci. Ilal mani ya, nah apa lupa nih. Angin mani, cina mani mah keluar mani ya, itu mah nggak membatalkan wudhu. Tetapi mewajibkan adus. Paham ya? Jadi kalau keluarnya wadi, madi, atau air kencing itu mah batal wudhu ya. Tapi kalau yang keluarnya mani, itu mah nggak batal wudhu, tetapi wajib adus. Jadi ngijir keluar mani mah ngawajibkan karena wudhu dah. Keluar mani mah hadas gede ya asupna. Ari wudhu kan hadas kecil ya. Oh kamu juga gitu. Jadi sebelum menes itu suka keputihan dulu. Nah iya, najis itu cuci aja. Jadi enggak sholat tiap itu dong. Oh ya, kan nanti bersih. Jadi terus-terusan keluar gitu ngeberset. Ya iya. Oh bersambung sampai ke head. Iya, biasanya 3 atau 2 hari sebelum. Enggak misalnya gini, keluar terus berhenti, keluar lagi enggak gitu? Enggak, oh terus-terusan? Berarti masuk head waktu itu? Enggak. Tapi bukan darah? Bukan. Enggak ngerti Bapak itu. Nanti ya baca dulu ya. Kalau keputihan makan maksudnya najis tuh Mami. Berarti nggak bisa sholat pokoknya ya. Ya kan nggak bisa sholat itu. Tapi nggak termasuk head ya. Entah tuh wajar. Nyari keputihan mah, cewek mah, itu masuknya mante wadi teh ya, wadi. Ilal mani ya kecuali mani ya, mani mah itu bukan membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Asani yang kedua, jawalul akli, hilang akal, gila ya. Maaf, jawalul akli hilang akal, binomin karena tidur. Ya. Bangun tidur. Jadi udah wudhu tidur. Tapi tidurnya normal gitu. Telentang. Kalau tidurnya duduk, nah gini misalnya nih, duduk. Itu mah nggak batal. Tapi duduknya mantep gitu. Nggak kia. Tangan kian mah. Jika batal tau Pak? Udah nggak bisa dikenalin. tapi ilah nama ko idin nih nah eta teh ngumakinin mak adahu jadi mantap duduk nah gitu stabil mimpi nyaring dia teh stabil gitu tapi di Mesir aja jumatannya sok aya nu turut tapi bakat tuh berat jika na batal dah mah kudu deui wajah walul maniyi wajah walul akli yang kedua hilang akal binamin kusabab tidurnya au goerihi atau salian tidur gila ngadadak gitu kan hilang akal juga kan nah udah wudhu misalnya orang teh terus gelo batal wudhu Mi memang orang gila itu ada macam-macam ada yang terus gila tanya ayo sakapung gitu jangan stres ya stres hilang akal jadi gila wah ngacapruk kamu-kamukan gitu kan kayak istilahnya dari nah itu bilangnya dariknya nah kita bersyukur sehat tuh makanya gunakan kesehatan teh untuk aktivitas yang baik ya maksudnya gimana kudu bisa ngambil waktu ya Homi Anwar Hasan harus sudah bisa memanage waktu apa ke sarua mah gue haream tapi kusa beli biasakeun kadang-kadang ke tukang buatnya lihat kadang-kadang nyapu kadang-kadang depan jemuran selalu tiap hari
Sabab dapat pahala nih orang Islam. Walaupun perbuatannya kayak sepele gitu ya. Kayak sepele. Coba Imam Ghazali. Itu kan meninggal. Terus kaimpenkeun ku muridna. Dina impenan teh Imam Ghazali teh dimasukkan ke surga ku Allah teh. Ngobrol na impian teh. Ya Imam, naon anu jadi sabab anjeun teh masuk ke surga gitu. Kan Imam Ghazali mah ulama. Bikin kitab ge banyak karangan-karangan mah terkenal Imam Ghazali. Apakah karena ilmu? Bukan ya, Imam Ghazali kan impian teh. Kita kalau impi dengan orang yang sudah meninggal mah hak. Apa yang dia katakan itu benar. Karena mereka sudah ada di alam yang hak. Apakah karena amal? Bukan. Apakah karena ngajar? Bukan. Apakah karena banyak bukan. Segala bukan, Mi. Lalu karena apa? Gitu. Saya dimasukkan ke surga itu karena suatu saat saya lagi nulis, Mi. Kan dulu mah nulisnya kayak pulpen sekarang ya. Jadi pakai apa? Kayak tempat ya, si tinta di tempat diambil gitu, dituliskan. Belum ada ballpoint kan? Ya. Pena juga nulis lagi. Kan itu ada pakai air, Mi. Pakai air. Nah, pas dia mau nyelupin penanya gitu ya ke tempatnya itu, ada itu lalat lagi minum airnya. Dia biarkan. Karena nyaah itu akhirnya sinawar gitu udah mal beak ya. Saya aku deh. Tapi beres lar tengah lewat. Eta cenah kualah dimasukin ke surga. Paham teh? Jadi orang jangan sampai mengira wah amal ieu mah cetek. Ulah, siapa tahu karena itulah kamu masuk surga. Ya, di jalan misalnya, wah balatak ya nu nyapu. Geserkeun ku urang teh ku kakinya, meh teh ka geleng ku motor ku sepedanya meh teh jatuh itunya. Tahu aya duri. Kadang-kadang itu amal enggak ikhlas. Atau mungkin ngasih air ke tamu ya. Ke tamu. Padahal ini putih kan, tapi kita ikhlas bisa aja dari itu. Itu banyak diperingatkan oleh para ulama. Artinya apa? Jangan menyepelekan amal yang baik. Ya, apalagi yang besar gitu, Mi. Yang kecil aja nggak boleh disepelekan amal itu. Berapa barusan? 3. 2. Kan yang pertama ada yang keluar dari salah satu lubang yang 2. Baik lubang depan atau lubang belakang. Yang kedua, hilang akal karena tidur atau selain tidur. Atau ayan, Mi, sakalor. Tiba-tiba orang teh gitu bari ngabusa ieu teh. Ngagoler gitu kan. Pernah lihat yang sakalor enggak? Nah. Pokoknya hilang akal, Mi ya. Bisa karena tidur atau selain tidur. Tapi yang tidur juga harus tidur normal, telentang gitu ya, bukan yang duduk tadi kayak tadi ya. Yang kedua ini asal isu yang ketiga iltiqa'u basarotai rajulin wa mar'atin kabirwa ini ajnabiyah ini min ghairi hailin. Yang ketiga pantal kulit ya, kamu jeung teman kamu misalnya tengah aja sih kamu geus wudu kadupak macam antal kulit udah besar udah baleg ya dan orang lain gitu bukan kamu ya, misalnya kalau kamu sama Anwar sama Hasan sama Una nggak batal ya, dan saudara. Katanya kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa, kalau sengaja banget. Enak aja tinggalin aja nage mutlak ta. Asal isu iltiqau basarotai rajulin. Yang ketiga antel kulit, antel 2 kulit tuh. Rajulin nomratin lalaki jeung awewe kabira ini anu pada gede dua nana ajnabi ini tur pada sejen dua nana min goeri hailin bari teu aya hahalang lamun kitu maka halangan kuna ku baju ente batal. Jadi nu batal langsung ya. Antal kursannya saeutik antalna teh kitu tah nya antal aduh batal. Jadi tadi salahnya. Salah, ya mah mutlak tuh dina kebasan age. Eta nu katilu, hiji deui Mi. Arabiu masuk kubulil adami
au halqati duburihi bibatni rohati au butunil asobe. Yang keempat ngusap kubul adami, jadi ngusap kelamin ya lubang depan atau belakang ya, masuk kubul adami. Nah, misalnya Pak ngombehan budaknya, nah punya wudu batal ya. Atau sendiri, nah kamu sendiri misalnya nyabak lubang, lamun nu depan mah cek aja nanti rupanya tak ieu na bibirna mun pagina mah tak megang ininya cenah batal teh kitu teh ku ieu aya ku kieu mah teh batal ku belakang tangan cuma makruh paham. Tapi dah rek naon ya hese paling ku ieu urang getek atuh di garo teh mah pohon tadi calana kena karena lubang harus langsung. Mau punya sendiri atau punya orang lain batal. Nah kalau laki-laki mami, nah kan gitu ya. Batal teh nyabak ieu na ku ieu ya. Dari sini sampai sini, dari sini nih ya, dari mulai ini sampai ujungnya. Lamun kieu mah teh batal tapi makruh. Tah lamun ngagayat mah teu batal. Paham enggak? Kan lalaki mah anu kitu anu ngagayot nih nya. Tah batal teh nyabak ieu na. Anu ieu aing ngajabakeun mah teu batal. Nu ngagayot mah. Nyerek naon nyabak nu kitu nya mun teh mah gitu. Ya udah. Nya. Tapi mun ku kieu mah teu batal. Lamun lawang belakang mah ketika kita buang air ini suka ada yang keluar ya kerjut salawe cek kalau tengah teh gitu nih. Jika bujur ayam. Tah eta nyabak eta na batal teh. Kan kerameh mah kudu naon dihejenkeun cenah keluar teh jadi meh kakumbah gitu. Kudu bersih teh. Paham ya? Jadi Pak anu ngebatalkeun wudu teh aya opat kahiji aya nu kaluar tina salah hiji palawangan anu dua nya boh nu biasa nu karena atawa anu teu biasa. Kadua ilang akal kusabab tidur atau salian tidur. Katilu pantal kulit talaki jeung awe anu pada gede udanana anu pada ajnabi udanana jadi bukan saudara gitu. Kaopat naon tadi? Kaopat naon? Nyabak kubul atau dubur nya. Paham? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.